Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini, aku akan berbicara tentang teknik penulisan jurnal ilmiah yang aku dapat dari pertemuan ke-10 mata kuliah penulisan naskah dan artikel. Oke, daripada penasaran, langsung aja bahas. Nah, mahasiswa zaman sekarang pasti udah biasa banget mungkin dari teman-teman pun ada yang udah menguasai banget nih tentang ini, dan ada juga yang masih kebingungan kayak aku. Memulai menulis artikel atau jurnal itu memang tidak terlalu mudah, tapi juga tidak terlalu gampang teman-teman. Jurnal memiliki tujuan untuk menyampaikan sesuatu, juga sebagai bagian dari media komunikasi ilmiah, dan ketika kita menulis jurnal, kita wajib untuk tahu terhadap pedoman dan aturan penulisannya terlebih dahulu. Ada beberapa fungsi dari jurnal, yaitu yang pertama, fungsi ilmiah, fungsi sosial, dan ekonomi. Dan ada beberapa aspek yang juga harus diketahui. Yang pertama yaitu aspek isi, yang di dalamnya itu ada kajian bidang keilmuan. Kemudian aspek bahasa, di dalamnya itu ada bahasa Indonesia. Dan ada aspek sajian, itu dalamnya itu ada aturan dan gaya skripsi. Selanjutnya, ciri dari artikel ilmiah, yaitu yang pertama objektif, rasional, kritis, dan komprehensif. Nah, kita lanjut ke proses penulisannya nih. Dimulai dari pra penulisan. Yang pertama yaitu pencarian dan pengembangan gagasan. Kita harus mencari bobot permasalahan, urgensi, orientasi, kemutakhiran, kedalaman gagasan, pengungkapan gagasan, ragam bahasa, dan hal-hal teknis dalam penulisannya. Kemudian harus menentukan pemahaman yang diberikan. Pilih antara penelitian kualitatif atau kuantitatif penelitian. Lanjut yaitu pencarian referensi, bisa dari buku, jurnal, dan sumber yang lain. Dan kita harus membuat perencanaan naskahnya. Selanjutnya, tahap penulisan. Pertama, tahap penulisan ini harus bersifat universal, mengacu pada ragam bahasa tulisan yang baku. Kemudian, gaya bahasa selingkung, sistematis tulisannya, cara merujuk, kemudian cara menulis tulisannya, penyajian tabel, penyajian gambar, penulisan identitas. Kemudian, kita harus membuat draft kasar tulisan. Oke, kita lanjut ke anatomi penulisan. Yang pertama yaitu judul, kemudian menulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, landasan teoritis atau empiris. Selanjutnya metode, kemudian hasil dan pembahasan, simpulan dasaran, dan yang terakhir yaitu dasar sangka. Yang terakhir lagi ada abstrak. Oke, pembuatan abstrak itu harus ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting saja. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang abstrak. Nah, pembuatan abstrak itu harus ringkas dan padat. Jadi isinya itu tentang ide-ide yang paling penting saja, yang gak penting gak usah dimasukin. Kemudian di dalamnya itu harus memuat masalah dan tujuan penelitian, kemudian prosedur penelitian, ringkasan hasil penelitian. Nah, biasanya abstrak itu dibuat satu paragraf dan umumnya maksimum ada 200 kata. Dan dalam abstrak itu isinya itu tidak ada singkatan, kutipan, tabel atau gambar dan merek bantuan di dalamnya. Dan abstrak itu ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya itu pendahuluan. Pendahuluan ini isinya itu latar belakang penelitian, uraian masalah, rumus tujuan penelitian, dan umumnya pendahuluan ini ditulis 1 sampai 4 paragraf. Oke, kita lanjut ke landasan teoritis dan empiris. Ini tuh berisi teori maupun konsep utama yang digunakan dalam penelitian. Kemudian selanjutnya ada metodologi teman-teman. Metodologi ini isinya itu data dan sumber data, jenis penelitian, spesifikasi model, dan data analisis. Kemudian kita membahas tentang hasil dan pembahasan. Bagian ini itu bagian yang harus menjawab masalah dari penelitian, menafsirkan hasil-hasil penelitian, kemudian menghubungkan hasil penelitian, menjelaskan arti temuan. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran nih teman-teman.
Nah, masih lanjut nih, yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini yaitu yang pertama bukan kopas dari pembahasan tentunya dan pernyataan pendek atau general dari temuan. Kemudian berupa deskriptif bukan numerik. Ya, itu. Selanjutnya itu daftar pustaka. Daftar pustaka ini yaitu harus lengkap sesuai dengan rujukan dalam teks. Tata cara penulisan juga mengacu pada aturan jurnal yang bersangkutan. Dan selanjutnya itu ada publikasi. Nah, di dalamnya itu ada nama berkala, kelembagaan penerbit, kemantapan penampilan, ya penulisan, dan kemudian kita harus membuat draft kasar tulisan. Oke, kita lanjut ke anatomi penulisan. Yang pertama yaitu judul, kemudian nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, landasan teoritis atau empiris. Selanjutnya metode, kemudian hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, dan terakhir yaitu daftar. Oke, pembuatan abstrak itu harus ringkas dan padat tanpa iri yang paling penting saja. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang abstrak. Nah, pembuatan abstrak itu harus ringkas dan padat. Jadi ini tuh tentang ide-ide yang paling penting saja, yang gak penting gak usah. Kemudian di dalamnya harus memuat masalah dan tujuan penelitian, kemudian prosedur penelitian, ringkasan hasil penelitian. Nah, biasanya abstrak itu dibuat satu paragraf dan umumnya maksimum ada 200 kata. Oke teman-teman, mungkin dari pertemuan ke-10 kemarin yang udah kita laksanakan, hanya itu yang bisa aku ambil. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar udah ketinggalan video aku selanjutnya. Problemnya aku mohon maaf. Terima kasih. Dadah. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.